Di video kali ini gue mau cerita sedikit nih tentang pengalaman gue untuk klaim barang gue yang hilang dalam transaksi Shopee. Dan di sini ekspedisinya itu yaitu JNT Express. Jadi gini, gue kebetulan juga punya toko di Shopee dan gue jual aksesoris seperti topi, stiker mobil ataupun yang stiker kecilnya juga, bahkan kaos dan juga sweater. Nah di sini gue dapat orderan dan kita anggaplah itu orderan yang bermasalah ya. Nah ini orderannya nih. Nah ini adalah orderan yang bermasalah itu ya. Nah di sini orderan itu masuknya di toko gue itu di tanggal 23 April dan gue kirim barangnya itu di hari yang sama di tanggal 23 April juga. Nah selanjutnya kan kita otomatis tinggal nunggu untuk barang ini sampai gitu kan. Kita ngirim itu tanggal 23 dan ternyata di sini statusnya udah berubah, yaitu di tanggal 11 Mei ya kan, di bulan 5 itu dibatalin oleh sistem dengan alasannya yaitu pengiriman gagal. Nah di sini akhirnya gue cek untuk trackingnya kira-kira kenapa. Nah di sini untuk status pengirimannya itu di tanggal 23 itu kita kan ngirim kan di jam malamnya ya. Dan di sini stuck di tanggal 24 yaitu besoknya di jam 2 paginya gitu. Nah di tanggal 24 di jam pagi yaitu jam 2 pagi statusnya itu paket telah dikirim dari Jakarta ke tempat sortir dan itu stuck, nggak update lagi gitu sampai dengan di tanggal pembatalannya itu di tanggal 11 Mei. Nah selanjutnya gue putusin gue buat datengin agen. Akhirnya gue datang ke agen, gue komunikasi ke dia, nanyain resi ini kenapa kok nggak jalan-jalan di tanggal 24, sedangkan sekarang itu ketika gue datang itu di tanggal sekian gitu, udah lewat beberapa hari gitu, kok masih stuck aja gitu di tanggal 24 gitu. Nah akhirnya dijawab sama dia minta nomor resinya dan itu gue datengin agen yang tempat gue ngirim ya. Jadi gue ngirim barang ini tuh di sini dan gue datengin lagi dia gitu. Nah akhirnya dia ngecek dan ternyata di komputer dia itu sama di tanggal 24 itu stuck. Nah akhirnya gue minta tolong sama dia untuk di follow up nomor resi ini biar ada progres, karena di sini kan statusnya udah dibatalin oleh Shopee. Otomatis kan harusnya barang ini balik ke gue gitu kan. Jadi gue minta follow up untuk barang ini dikembaliin ke gue lagi ke alamat gue, bukan ke alamat penerima gitu. Oke bang, kami bantu follow up kata dia kan gitu. Nanti kita kabarin lagi bang, tapi kita minta kontak abang gitu. Akhirnya ya udah. Nah seling beberapa hari kemudian gue komunikasi ke dia, gue mau tanya lagi kan barang gimana nih, udah ada kabar atau belum kan. Dia gue WhatsApp. Nah ini dia gue kontak itu di tanggal 19 Mei. Lahir kan tanggal 11 Mei itu barang kita dibatalin sama Shopee ya. Dan itu nggak ada jalan kembali gitu. Nggak balik lagi ke kita gitu kan. Nah tanggal 19 gue kontak malamnya, terus dia jawabnya di tanggal 20 yaitu besoknya dia minta nomor resi lagi dan gue kirimin nomor resinya. Terus di tanggal 22 Mei seling 2 hari kemudian gue kontak lagi dia, paketannya gimana Bor, ada kabar baik. Di sini dijawab dia belum ada info lagi bang dari gudangnya gitu kan. Oke. Terus seling 5 hari kemudian di tanggal 27 gue kontak lagi, barangannya masih belum ada kabar bro. Belum bang, udah saya push sih bang orang JKS nya kata dia. Oke deh bro gitu kan. Terus gue komunikasi lagi di tanggal 30 dan di sini juga masih belum ada kabar. Di tanggal 2 pun udah ganti bulan ya kan, udah di bulan Juni, tanggal 2 Juni masih belum ada kabar juga. Di tanggal 3 gue tanya lagi, ternyata dijawabnya belum bang, orang sananya slow respon gitu. Nah di sini akhirnya gue minta saran sama dia. Aneh minta saran dong, kira-kira itu paket enaknya gimana ya biar jelas gitu kan. Kontak langsung ke sentral atau gimana bro gitu. Gue tanyain dia, terus kan dijawab sama dia
saya kirim nomor orang sananya bang, mau nggak? Boleh tuh. Akhirnya gue dapet kontak orang sana dan gue langsung kontak doi. Nah, doi gue kontak di tanggal 4 juga, masih di hari yang sama. Dan terus dia balas, dia ngirimin gue screenshotan seperti ini, foto ini. Dan di sini dia ngasih tahu gue untuk langsung ke call centernya aja. Jadi gue diarahin langsung ke call centernya aja untuk komunikasi, nanyain barang. Nah, di sini gue kontak dia di hari yang sama juga, di tanggal 4 Juni. Tapi malamnya gue komunikasi dia ke pihak call centernya ya. Di sini gue kontak dan di sini jawabnya robot dan gue pilih 4, yaitu untuk customer service. Nah, di sini lu baca bla 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 bla, akhirnya langsung ke intinya, yaitu perihal apa yang bisa kami bantu pak, gitu kan. Nah, di sini gue kasih tahu barang pengembalian gue ini nggak kunjung sampai gitu untuk metode pembayaran COD ini. Nah, di sini dia nanya untuk nomor resinya dan gue kirimin nomor resinya. Dan di sini dia ngasih info bahwa Ferry, setelah kami bantu cek, ternyata di tanggal 24 April itu di jam 2 malam, jam 2 pagi, paketnya sampai di Gulang Jakarta. Mohon maaf belum ada pergerakan, namun kendalanya belum dapat dipastikan gitu. Sebelumnya kami mohon maaf atas keterlambatan pengiriman paketnya. Ini akan kami buatkan laporan keluhan dan setelah ini akan kami sampaikan ke tim terkait supaya pengirimannya bisa dimaksimalkan. Mohon kesediaannya menunggu kedatangan paketnya dan pastikan nomor telepon penerima yang tertera di resi dalam keadaan aktif. Nenek gue sini kaget, ya kok penerima gitu. Ya gue kan sebagai penjual gitu, barang ini nggak harus dikirim lagi ke penerima karena kan di sini di sistem Shopee ini barangnya udah fix dibatalin dan harusnya barang ini balik ke penjual gitu kan. Nah, di sini gue kontak lagi dia, untuk resi tersebut orderannya sudah dibatalin oleh Shopee dengan alasan pengiriman gagal. Lalu sampai dengan sekarang paket tersebut tidak ada proses kirim kembali ke penjual gitu. Nah, di sini gue minta tolong untuk dibuatkan laporan pengembalian barang tersebut kepada penjual, bukan penerima gitu. Nah, di sini gue kirimin screenshot dari screenshot dari transaksi di Shopee-nya untuk resi yang bermasalah itu ya. Di sini gue kirimin. Nah, di sini dia jawab, mohon maaf kenyamatannya, laporan kami sampaikan supaya ditelusuri oleh tim kami ya gitu. Dan bla 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 lah gitu. Nah, gue nanya dong, untuk kabar selanjutnya gimana gitu. Maksudnya gue bingung nanti kalau misalkan ini kan gue udah gue sampein nih keluhan gue gitu. Nah, terus gue dapat kabar baiknya dari mana gitu kan? Apa gue harus kontak lagi atau nanti dikontak gitu kan? Gue bingung dong. Akhirnya gue tanya. Nah, terus untuk kabar selanjutnya bagaimana? Di sini kata dia untuk proses perkembangan informasinya, estimasi 3 kali 24 jam dari laporan kami terima. Namun bisa saja lebih cepat. Mohon kesediaannya ditunggu atau dapat menghubungi kami kembali. Itu kata dia. Oh gitu. Ya udah ntar setelah 3 hari mungkin gue bakalan kontak lagi gitu kan. Oke, gue skip di sini dan gue nunggu sesuai apa yang dia minta kan. Akhirnya gue nunggu. Nah, di tanggal 11 Juni kita kan udah nunggu tuh. Terakhir kita nunggu itu di tanggal 4. Laporan kita terima karena kita suruh nunggu, dan tanggal 11-nya seling seminggu ya kan, gue kontak lagi dia dan gue nanyain untuk status resi yang kemarin tuh yang udah kita udah dibikin laporannya. Nah, di sini dia nanya bahwa Ferry ini selaku pengirim atau penerima, dan gue jawab gue selaku pengirim gitu. Baik Mbak Ferry, untuk nomor resi yang bermasalah itu keterangannya sudah proses auto claim. Kami sarankan silakan hubungi pihak Shopee ya. Ternyata paket gua fix hilang gitu. Karena di sini statusnya udah auto claim. Jadi mereka udah siap untuk resi ini kita claim, kita ajuin claim gitu. Mereka udah siap ganti gitu. Oke, barang gue hilang dan gue disuruh ngajuin proses klaim ke pihak Shopee. Jadi kita hubungi pihak Shopee. Oke, kita lanjut kontak pihak Shopee.
Gue masuk ke aplikasi Shopee-nya dan gue masuk ke bagian chat dengan Shopee. Dan di sini gue mau langsung, dan di sini ada fitur chat dengan Shopee. Ini sama nih modelnya kayak JNT Express tadi, tapi kan kalau JNT Express by WhatsApp ya tadi ya. Dan di sini kalau Shopee di aplikasinya gitu. Jadi kita bisa komunikasi langsung. Nah di sini robot dulu yang jawab biasa, halo Coki bla 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 bla. Dan di sini gue pilih yang chat dengan tim Shopee. Silakan klik chat dengan agen Shopee, chat dengan agen Shopee. Nah di sini kita suruh klik. Nah, apakah kamu pembeli Shopee, penjual Shopee, atau Shopee Put? Nah di sini ada 3 opsi yang kita harus pilih. Dan di sini gue pilih yang penjual Shopee, karena di sini gue sebagai penjual yang mau nanyain barang gue kenapa nggak balik gitu kan. Oke. Dan di sini ada kategori lagi yang harus kita pilih. Nah di sini gue pilih yang pertanyaan lainnya. Nah di sini kita langsung ketemu sama call centernya, itu Gria di sini namanya ya. Hai kak, aku Gria akan terusin kendala kakak ya. Apa ini bisa, apa nih yang bisa aku bantu? Nah di sini kita langsung komunikasi ke dia. Saya ingin mengajukan klaim atas barang saya yang hilang dalam proses pengiriman, ringan dalam proses pengiriman oleh JNT Express. Dan saya ingin mengajukan klaim atas barang saya yang hilang dalam proses pengiriman oleh JNT Express gitu. Coba apa jawaban selanjutnya itu adalah, nah di sini dijawab nih sama dia nih, maaf ya kak udah bikin galau, mohon infokan nomor pesanan kakak ya agar bisa aku bantu pengecekan. Oke, nah di sini kita masukin nomor pesanan ya, bukan nomor resi ya. Dan di sini kita masukin nomor pesanannya, bukan nomor resi. Oke. Nah di sini untuk ngecek nomor pesanannya gampang, lu tinggal back aja ya kan, keluar dari obrolan, terus lu cari, masuk ke pengiriman ini, dikemas, kita masuk ke pembatalan dan kita cari orderan yang bermasalah itu. Nah ini dia orderannya, dan di sini nomor pesanannya itu ada di sini. Ini tinggal disalin aja, berhasil disalin, kita masuk lagi ke chat dan kita klik dan tinggal kita paste aja, tempel, jebret. Apa jawaban dia? Nah di sini udah dibalasnya sama dia. Jawabannya itu, setelah aku cek mohon infokan juga data berikut ya kak. Nah di sini dia minta email aktif dan juga bukti foto atau screenshot bahwa pesanannya dinyatakan hilang. Nah di sini untuk email aktifnya gue cantumin email dari email toko gua yang ada orderan itu ya gitu. Dan juga bukti foto screenshot bahwa pesanan dinyatakan hilang itu atau sudah siap diklaim itu gua kirimin screenshot yang ini yang tadi di WhatsApp itu. Kalau misalkan dia bilang udah auto claim ya kan, dia udah siap diklaim, dan itu gue screenshot juga di bagian itu dan gue kirimin juga gitu. Nah selanjutnya kita disuruh nunggu lagi ya kan, dari pihak si Shopee-nya ini kita disuruh nunggu lagi kabar dari mereka biar mereka cek dulu, dan sekiranya ini kita nunggu sekitar kurang lebih 7 kali 24 jam tidak termasuk hari libur dan tanggal merah ya. Nah di sini gue disuruh nunggu lagi sekitar seminggu gitu. Dan nanti masuknya balasannya itu di email gitu. Nah ini gue skip aja di sini. Yang penting kan di sini kita tahu nih komunikasi ke pihak Shopee-nya gimana. Oke. Ini gue udah masuk di dalam aplikasi Gmail. Kita mau ngecek email masuk dari Shopee atas kendala barang kita. Nah di sini gue nulis langsung Shopee biar keluar semua email dari Shopee. Nah ini email promo ya atau iklan mereka. Nah di sini ada tuh email Shopee di tanggal 14 Juni. Ada 2 nih ya. Nah di sini gue buka yang no reply atau nggak perlu dibalas dari supportshopee.com. Ini gue klik. Oke. Nah ini adalah email masuk dari Shopee atas kendala kita atau balasan dari mereka.
Nah di sini ada dua. Yang pertama, yang paling atas ini balasan yang terbaru ya. Nah ini balasan yang sebelumnya gitu. Nah di sini bisa lihat yang paling bawah itu Shopee ID email support bulan 6, yaitu bulan Juni di tanggal 11 tahun 2021 jam 16.53 PM, itu sekitar jam 5 lah ya, jam 5 sore. Nah di sini nama toko gua yaitu Cloth. Mohon maaf atas kendala kamu mengenai pesanan yang hilang. Kami akan bantu laporkan kendala kamu ke pihak JNT agar dilakukan pengecekan lebih lanjut dengan estimasi 5 hari kalender atau tidak termasuk hari Minggu. Nah, mohon menunggu terlebih dahulu ya Kak. Nanti kami akan informasikan jika sudah ada update-nya. Salam hangat si A. Nah, di sini di tanggal 11 ini kita disuruh nunggu lagi karena mereka mau konfirmasi ke pihak JNT lagi ya kan, apa benar barang ini hilang dan terus apa benar ini barang sudah siap untuk diklaim gitu. Nah akhirnya gue nunggu dan gue dapet email masuk lagi dari Shopee itu di tanggal 14-nya, yaitu paling atas tuh. Di sini diinfoin kalau kami memahami kendala yang kamu alami terkait pesanan yang dinyatakan hilang oleh jasa kirim JNT. Nah di sini rinciannya dan di sini dikasih tahu. Setelah kami mendapatkan informasi dari pihak jasa kirim bahwa pengiriman dengan nomor resi tersebut mengalami kehilangan gitu. Jadi Shopee udah tahu nih dari JNT kalau barang itu hilang. Nah terus dari pihak Shopee, namun jangan khawatir karena kami akan memproses pergantian dana kamu sebesar 12.500. Nah di tanggal 14 ini adalah email terakhir dari Shopee, karena kan di sini udah ketok palu kalau ini barang hilang gitu. Barang hilang dan akan diganti. Kita tinggal nunggu aja penggantiannya ya kan, dana penggantiannya masuk ke saldo Shopee kita, yaitu saldo penjual ya, bukan saldo Shopee Pay ataupun saldo buat belanja. Ini saldo penjual. Nah di toko saya ini adalah toko gua, dan kita masuk ke menu yang saldo penjual. Nah di saldo penjual ini kita masuk ke bagian transaksi. Tadi email terakhir itu tanggal 14, kita disuruh nunggu 1-3 hari ya. Kita lihat. Dan di sini ternyata pas gue cek lagi, pas gue baca email itu dan gue cek saldonya ternyata sudah masuk. Di sini pun masuknya di tanggal 14 Juni. Dan ini nama transaksinya itu penyesuaian oleh Shopee sebesar 12.500, dan itu statusnya sudah selesai ditambahkan ke saldo kita. Nanti tinggal klik aja. Ini detail ya, rincian penyesuaian, jumlah penyesuaian itu 12.500, alasan penyesuaiannya itu penambahan wallet, penggantian dana penuh barang hilang gitu. Jadi barang kita yang hilang diganti penuh oleh Shopee. Oke, untuk video kali ini buat permasalahan tentang klaim ya, ini pengalaman pribadi gua ngejalaninnya. Nah kalau misalkan emang lo ada kendala untuk masalah klaim kayak gini, mungkin lo ngalamin hal yang sama kayak gua dan terus lo bingung ya kan buat ngurusin klaimnya, lo boleh komentar aja di bawah video ini di kolom komentarnya. Nanti gue coba bantu untuk proses klaimnya juga. Yang penting intinya sih di sini kalau menurut gua, ketika kita ngajuin klaim atau kita menanyakan perihal barang kita yang bermasalah gitu di ekspedisi, stuck segala macem, paling nggak jauh-jauh kita diminta nunggu, dan ya mau nggak mau kita nyediain waktu untuk nunggu gitu, karena memang mereka perlu nyari lah kasar gitu kan. Nah itu paling yang kudu kita luangin gitu, waktu buat nunggunya itu gitu. Nah jangan lupa klik like and subscribe video ini, channel ini, dan buat yang udah nonton gue ucapin thank you banget.